Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi dalam satu minggu ke depan. Nah, kita akan langsung saja, seperti yang teman-teman perhatikan, kita akan membahas terlebih dahulu indeks kita, yang dimana teman-teman perhatikan di hari Jumat kemarin, indeks kita memasuki area demand yang telah kita tandai, yaitu di level harga 6473 sampai 6520. Nah, teman-teman perhatikan, ini adalah area key level penting dia, yang dimana kalau seandainya indeks kita mampu break di bawah itu, dia akan drop teman-teman. Jadi kita mempunyai forecast bahwasanya ketika dia mampu break di bawah ini, dia akan retest dan akan drop menuju area 5854 ini. Nah, teman-teman perhatikan, kita berharap indeks kita tidak break di bawah level ini. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu break di level bawah ini dan juga tidak mampu berada di atas level ini, besar kemungkinan indeks kita akan sideways, teman-teman. Besar dia hanya akan bermain di range seperti ini aja. Jadi, dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, kita lebih baik memilih saham dengan menganalisa sekritis mungkin gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman entry ke dalam market, teman-teman harus perhatikan saham-saham itu berada benar-benar dekat di area demand-nya. Karena kalau dengan kondisi indeks kita yang seperti ini, kita tidak boleh terlalu banyak mempunyai metode, apalagi ketika teman-teman ingin follow the trend. Ketika teman-teman masuk dalam satu saham, itu sangat berbahaya. Karena apa? Indeks kita nggak mendukung untuk kita trading dengan follow the trend. Jadi dengan kondisi yang sekarang, lebih baik kita manfaatkan technical rebound ketika harga masuk ke area demand-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah akan coba rangkum. Di sini saya sudah rangkum beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dan juga teman-teman jadikan watchlist. Namun seperti yang saya katakan, teman-teman tetap harus berhati-hati karena dengan kondisi indeks kita yang sekarang dan juga terlebih lagi kalau teman-teman perhatikan USD IDR kita. USD IDR kita itu sebenarnya sangat kritis, teman-teman, sangat berbahaya, yang dimana teman-teman perhatikan dia terus melemah dan sekarang IDR kita sedang berada di level harga 14.615. Jadi besar kemungkinan dia akan mengejar area resisten 14.644. Apabila dia mampu break, besar kemungkinan dia akan menuju area gapnya di level harga 16.000, teman-teman. Dan itu menjadi suatu yang sangat berbahaya untuk indeks kita ke depannya. Karena kalau seandainya IDR terus melemah, rupiah kita terus melemah, tentu foreign akan keluar dari indeks kita dan dia pasti lebih memilih untuk pegang cash secara USD-nya gitu. Oleh karena itu, saya sarankan kepada teman-teman, perhatikan saham-saham yang belum diakumulasi foreign di waktu yang lalu, teman-teman. Jadi, kalau seandainya pun ada saham yang menarik yang pada waktu lalu diakumulasi foreign, perhatikan area demand-nya. Ketika dia memasuki area demand-nya, teman-teman bisa manfaatkan technical rebound-nya. Tidak dengan follow the trend-nya, karena dengan kondisi indeks kita yang sekarang, tidaklah bijak ketika kita entry ke market dan berharap follow the trend-nya gitu. Nah, kita kembali ke topik apa aja saham yang bisa kita coba perhatikan, teman-teman. Di sini saya sudah rangkum ada beberapa saham dan teman-teman bisa perhatikan saham-saham apa aja yang saya ingin bahas di video kali ini. Namun saya tidak akan share ke channel Telegram untuk forecast-nya. Jadi teman-teman hanya boleh menonton videonya. Untuk forecast-nya saya sudah share di grup WhatsApp. Jadi saya berharap teman-teman bergabung bersama kita di Sahabat Mirai Aset Sekuritas, dan di situ nanti kita akan lebih aktif, teman-teman. Di situ kita akan lebih aktif dan teman-teman perhatikan kita akan lebih aktif di sini, teman-teman. Di sini kita akan lebih aktif dan teman-teman dapat berkomunikasi dengan saya langsung. Nanti teman-teman bisa sharing masalah portfolio teman-teman dan juga teman-teman bisa share saham-saham yang ingin teman-teman perhatikan. Nanti saya akan coba sharing juga bagaimana pandangan saya terhadap saham yang ingin teman-teman beli gitu. Nah, di sini teman-teman perhatikan, yang pertama saya sudah menganalisa saham PSSI. Di sini saya sudah menganalisa saham PSSI. Di sini teman-teman perhatikan sebenarnya secara structure market PSSI sendiri dia sangat kuat momentum uptrendnya, teman-teman. Namun ketika saya letakkan di H4 time frame-nya, di sini dia ada sebuah koreksi yang dimana kemungkinan besar dia akan membuat higher low-nya gitu. Jadi saya menarik Fibo 618-nya dan kita mendapatkan di level harga 625 sampai 630. Jadi
Perhatikan aja di perdagangan besok, kalau seandainya dia memasuki level area 625 sampai 630, teman-teman dapat pertimbangkan untuk entry di saham PSSI ini gitu. Yang penting untuk stop lossnya sendiri kita letak di level harga 610. Jadi apabila di perdagangan minggu depan dia close di level harga 610, teman-teman keluar. Ingat, close teman-teman. Jadi bukan misalnya di sesi perdagangan dia berjalan masih menyentuh di level harga 610, teman-teman langsung keluar, tidak seperti itu. Jadi apabila ketika sesi perdagangan 2 telah selesai dan dia berada di level 610, baru teman-teman lakukan namanya pembatasan risiko. Kecuali misalnya harga 610 ya kan, rupanya dia turun terlalu dalam, misalnya di 590 atau bahkan 580, baru teman-teman bisa melakukan pembatasan risiko. Karena apa? Takutnya dia close terlalu jauh dan teman-teman lebih berbahaya untuk risk to reward ratio-nya, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan aja di perdagangan besok untuk PSSI area entry kita di level 625 sampai 630. Ketika dia memasuki area itu, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry dan risknya juga cukup bersahabat di level harga 610 sekitar 2,41%. Nah, itu untuk PSSI. Selanjutnya ada saham BSDE, teman-teman. Untuk saham BSDE sendiri, teman-teman perhatikan di sini dia sedang berada di area supportnya. Jadi untuk BSDE sendiri area entry kita ada di level harga 885 sampai 905. Itu adalah area entry kita, dan untuk area stop loss-nya sendiri ada di level harga 880. Jadi teman-teman perhatikan, sebenarnya untuk saham properti sendiri saya sudah perhatikan secara backtest-nya. Hal yang paling bagus momentum ketika kita masuk di saham properti hanya satu yang saya temukan, teman-teman. Saya lebih senang masuk ke saham properti ini ketika dia berada di area demand atau area support-supportnya aja gitu. Walaupun dia sudah pernah sekali dijemput orderannya di sini baru dia ke 3 kalinya, teman-teman. Besar kemungkinan masih ada suatu reaksi untuk dia coba rebound, dan teman-teman bisa manfaatkan untuk technical reboundnya gitu. Itu untuk BSDE. Selanjutnya ada saham Pewon. Untuk Pewon sendiri, teman-teman perhatikan area entry kita ada di level harga 470 sampai 480. Jadi teman-teman perhatikan dulu saham ini, jangan langsung entry karena dia belum memasuki area demand kita. Jadi area demand kita ada di level harga 470 sampai 480. Area stop loss kita ada di level harga 465, teman-teman. Jadi risk kita hanya sebesar 3,14%. Untuk area TP-nya ada di range 500 sampai 540. Oke, itu untuk PSSI. Untuk Pewon, teman-teman. Selanjutnya ada saham MDKA. Sebenarnya untuk saham MDKA ini adalah salah satu saham yang paling banyak diakumulasi foreign. Namun secara saya pribadi menganalisa ada sesuatu yang cukup menarik yang dimana teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham MDKA ini sendiri. Jadi untuk MDKA sendiri, teman-teman perhatikan ini adalah area demand yang bisa teman-teman manfaatkan. Kenapa? Ini areanya masih fresh, teman-teman. Jadi besar kemungkinan ketika dia memasuki area itu ada suatu reaksi untuk yang teman-teman bisa manfaatkan gitu. Yang penting ingat, kita hanya bisa menganalisa. Yang bisa menentukan analisa kita benar atau tidak hanyalah marketnya, teman-teman. Hanya marketnya. Yang penting ketika teman-teman masuk ke dalam satu market, teman-teman mengerti apa yang harus teman-teman lakukan dan jalankan dengan stop loss. Ingat, selalu saya tekankan jalankan dengan stop loss. Ketika teman-teman sudah ingin masuk ke dalam bisnis pasar modal, bisnis di dalam bidang ini, teman-teman harus tahu metode apa dan risikonya seperti apa. Supaya apa? Supaya teman-teman mengerti untuk mengukur risk to reward ratio teman-teman. Itu. Oke, jadi untuk MDKA sendiri, teman-teman perhatikan level entry kita ada di level 4010 sampai 4190. Jadi perhatikan di perdagangan minggu depan ketika dia memasuki area ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham MDKA ini. Oke, itu untuk MDKA. Selanjutnya ada saham Saratoga. Kita lihat saham Saratoga. Untuk Saratoga sendiri, area beli kita ada di level harga 2970 sampai 3100. Sebenarnya di perdagangan kemarin dia memasuki area entry kita. Namun teman-teman tunggu aja, apabila dia memasuki area entry-nya sekali lagi, teman-teman bisa manfaatkan momentumnya untuk entry. Kenapa? Karena dia belum memasuki area demand kita. Jadi area demand kita ada di level harga 2970 sampai 3100. Untuk
ini adalah area yang namanya unfill order, teman-teman. Ini adalah area unfill order namanya. Jadi nanti mungkin di sesi edukasi berikutnya saya akan ajarkan bagaimana bisa melihat yang namanya area demand zone, area eh, supply, dan juga bahkan area unfill order. Kenapa? Sebenarnya ini adalah suatu metode yang sangat powerful gitu. Suatu metode yang sangat powerful dan teman-teman bisa gunakan di semua eh, kondisi market, di semua kondisi market. Entah itu dia bearish, entah dia itu sideways, teman-teman bisa menggunakan metode supply and demand ini, teman-teman. Yang penting teman-teman harus mengerti structure marketnya dulu. Teman-teman harus mengerti structure marketnya dulu. Supaya apa? Supaya teman-teman mengerti ketika teman-teman entry di market, teman-teman tahu kapan waktunya keluar. Kenapa? Ketika teman-teman nggak ngerti structure market secara major trendnya seperti apa, pasti teman-teman nggak tahu area jualnya di mana. Kenapa? Karena teman-teman berharap bisa follow the trendnya. Padahal secara major trendnya dia sedang bearish. Namun bukan berarti ketika saham major trendnya bearish kita tidak bisa entry. Kita masih bisa trading di dalam saham yang major trendnya itu bearish. Kita bisa manfaatkan secara minor trendnya untuk manfaatkan technical reboundnya, teman-teman. Dan ketika teman-teman ingin manfaatkan technical reboundnya, hal yang paling penting adalah ketika teman-teman bisa melihat area demand, area supply, dan bahkan area unfill ordernya gitu. Namun bukan menjadi suatu kepastian probability 100% harga akan bereaksi, tidak. Namun besar kemungkinan probability-nya di atas 60%, teman-teman bisa manfaatkan gitu. Nah, kita kembali lagi ke Saratoga, teman-teman perhatikan aja, level entry kita ada di level harga 2970 sampai 3100. Kalau seandainya dia kembali nge-spike ke bawah, memasuki area demand kita ini, area unfill order kita ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham Saratoga ini, teman-teman. Saya tandakan seperti ini. UFO. Sebenarnya unfill order nih kalau teman-teman belajar di saham, saya belum temukan orang yang ajari teman-teman area UFO. Karena apa? Unfill order nih pelajaran yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman mengenal market forex gitu. Kalau di market saham saya belum temukan orang yang mengajarkan tentang unfill order. Oke, itu untuk Saratoga. Selanjutnya ada saham MTEK. Untuk MTEK sendiri area entry kita seperti yang teman-teman perhatikan ada di level harga 2000 sampai 2100. Nah, untuk MTEK teman-teman perhatikan di perdagangan Senin kalau seandainya dia kembali di spike memasuki area demand kita di sini, memasuki area demand kita. Sebentar ya. Demand zone. Teman-teman bisa manfaatkan momentumnya gitu. Nah, untuk stop lossnya sendiri di level harga 1990 dan risknya itu sebesar 5,70%. Nah, yang penting ingat teman-teman sesuaikan dengan risiko teman-teman. Kenapa? Ingat ini saham yang paling banyak diakumulasi asing. Salah satu saham yang paling banyak diakumulasi asing. Jadi kita coba menganalisa sekritis mungkin. Jadi makanya saya memilih area 2000 sampai 2100. Ketika dia memasuki area ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk technical reboundnya. Oke, itu untuk MTEK. Selanjutnya ada saham Antam. Ini adalah saham terakhir yang ingin saya bahas di video kali ini. Nah, untuk Antam sendiri dia masih berada di area demand kita. Dan teman-teman perhatikan area stop loss kita ada di level harga 2330. Apabila dia close dan break di level harga 2330, teman-teman boleh melakukan namanya pembatasan resiko. Sebenarnya sih nggak perlu sampai 2230. Kalau seandainya dia close di 2250 pun ya teman-teman bisa melakukan namanya pembatasan resiko gitu. Itu untuk Antam. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin join bersama kita di grup Mirai Aset Sekuritas, saya berharap teman-teman dapat buka akun di bawah saya. Nanti ketika teman-teman sudah buka akun Mirai Aset Sekuritas, kita dapat bergabung di grup WhatsApp. Di situ kita akan lebih aktif, di situ kita akan lebih intens, dan saya berusaha sebaik mungkin untuk membantu teman-teman bagaimana menganalisa market. Jadi saya membentuk grup WhatsApp itu bukan supaya teman-teman mendapatkan signal, tidak. Terlepas saya akan selalu share saham-saham apa aja yang menarik, tapi yang paling saya harapkan adalah ketika teman-teman bergabung bersama kita di Sahabat Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat trading secara mandiri. Teman-teman dapat trading secara mandiri yang dimana tentunya saya akan selalu men-sharingkan apa yang saya pahami tentang market, teman-teman. Saya akan selalu sharing apa yang saya pahami tentang market, dan saya berharap teman-teman dapat
mengambil ilmu apa yang saya punya dan bisa teman-teman aplikasikan ke market gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.